Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang beriman, dalam video ini kita akan membahas salah satu misteri terbesar dalam kehidupan kita, proses keluarnya roh dari jasad saat seseorang meninggal dunia, menurut pandangan Islam. Kematian adalah kepastian yang tidak bisa dihindari oleh setiap makhluk hidup. Namun, bagaimana sebenarnya proses keluarnya roh menurut Al-Quran, hadits Nabi, serta pandangan para ulama? Mari kita jelajahi lebih dalam. Dalam Al-Quran, kematian dan keluarnya roh dari jasad adalah peristiwa yang digambarkan sebagai transisi dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Beberapa ayat yang relevan mengenai keluarnya roh dari jasad adalah sebagai berikut. Proses meninggalnya seseorang. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. Allah menggenggam nyawa manusia pada saat kematiannya dan yang belum mati ketika dia tidur. Dia menahan nyawa yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Di ayat yang lain, disebutkan proses pencabutan roh oleh malaikat. Dalam surah An-Nazi'at ayat 1 sampai dengan 2. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. Demi malaikat yang mencabut nyawa orang kafir dengan keras. Demi malaikat yang mencabut nyawa orang mukmin dengan lemah lembut. Juga disebutkan dalam ayat yang lain, kematian sebagai ketetapan Allah. Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yaitu yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Penjelasan lebih lanjut tentang proses keluarnya roh dari jasad dan pengalaman saat kematian. Berikut adalah beberapa hadits yang berkaitan dengan hal tersebut. Proses keluarnya roh orang beriman. Dalam hadits riwayat Ahmad dari Al-Bara bin Azib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan mengenai kondisi seseorang ketika sakaratul maut. Beliau bersabda, lebih besar dari ketika seorang mukmin sedang menghadapi kematian, malaikat datang dengan wajah yang putih, membawa kain kafan dari surga, dan wangi dari surga. Mereka duduk di dekatnya sejauh mata memandang. Ketika malaikat maut datang, ia duduk di dekat kepalanya dan berkata, wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan dan keridaan Allah. Maka rohnya keluar dengan mudah seperti air menetes dari mulut kendi. Sedangkan untuk orang kafir atau durhaka, dalam riwayat yang sama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menggambarkan proses keluarnya roh orang yang kafir atau durhaka. Beliau bersabda, lebih besar dari ketika seorang kafir sedang menghadapi kematian, malaikat datang dengan wajah yang hitam, membawa kain kasar dari neraka. Mereka duduk di dekatnya sejauh mata memandang. Ketika malaikat maut datang, ia duduk di dekat kepalanya dan berkata, wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju murka dan kemurkaan Allah. Maka rohnya keluar dengan susah payah, seperti mencabut duri yang basah dari bulu domba yang basah, dan malaikat menarik roh itu dengan keras. Ini menunjukkan bahwa keluarnya roh orang kafir atau durhaka adalah proses yang menyakitkan dan penuh penderitaan, diiringi oleh malaikat yang datang membawa kabar buruk tentang murka Allah. Selain dari Al-Quran dan hadits, terdapat juga keterangan dari para sahabat Nabi dan ulama Islam yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai keluarnya roh dari jasad menurut pandangan Islam. Para sahabat, tabi'in, dan ulama klasik seringkali memperdalam pemahaman ini berdasarkan pengalaman spiritual dan ajaran yang mereka dapatkan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut beberapa keterangan penting dari para sahabat, tabi'in, serta ulama. 1. Perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu.
Sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah memberikan pernyataan mengenai proses kematian. Beliau berkata, lebih besar dari, sesungguhnya jiwa orang mukmin keluar dari jasadnya dengan mudah seperti keluarnya sehelai rambut dari adonan roti yang lembut. Adapun jiwa orang kafir, maka keluarnya dari jasad seperti seseorang yang menarik besi yang berduri dari kain wol yang basah, sehingga urat-urat dan otot-ototnya terputus. 2. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas, sepupu Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan mengenai bagaimana malaikat Israel, malaikat maut mencabut nyawa. Menurut riwayat, ketika Ibnu Abbas ditanya tentang kematian, ia menjelaskan bahwa pencabutan nyawa terjadi sesuai dengan amal seseorang di dunia. Bagi orang yang beriman, malaikat akan datang dengan kelembutan, sementara bagi orang kafir atau munafik, nyawanya dicabut dengan kasar dan menyakitkan. 3. Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar dalam tasawuf dan filsafat Islam, dalam karyanya Ihya Ulumuddin, menguraikan tentang hakikat kematian dan keluarnya roh dari jasad. Al-Ghazali menggambarkan kematian sebagai perpindahan dari dunia fisik yang terbatas menuju alam spiritual yang lebih luas. Dia juga menjelaskan bahwa kesulitan atau kemudahan dalam kematian tergantung pada bagaimana seseorang menjalani kehidupannya. Ketika seorang mukmin yang saleh meninggal, maka kematian akan menjadi transisi yang mulus dan membahagiakan karena dia telah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi akhirat dengan amal yang baik. Namun, bagi yang hatinya masih terikat dengan dunia dan hawa nafsu, kematian akan menjadi peristiwa yang menyakitkan karena roh mereka berat meninggalkan dunia. 4. Imam Ibnu Al-Qayyim. Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, seorang ulama terkenal dalam bidang teologi Islam, dalam karyanya Kitab Ar-Ruh memberikan penjelasan mendalam tentang roh dan kematian. Menurut Ibn Al-Qayyim, roh memiliki hubungan yang erat dengan jasad selama hidup, dan proses keluarnya roh dari jasad tergantung pada kondisi iman seseorang. Dia menegaskan bahwa, kematian bagi orang beriman adalah seperti sebuah kebebasan dari penjara dunia yang penuh cobaan, sedangkan bagi orang yang ingkar, kematian adalah awal dari siksaan dan penderitaan yang berkepanjangan. Beliau juga menekankan bahwa roh akan kembali kepada Allah dan ditempatkan sesuai amal perbuatannya selama hidup di dunia. Setelah kematian, roh orang yang saleh akan mengalami kedamaian dalam alam barzakh, sementara roh orang yang durhaka akan mendapatkan siksaan. 5. Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i, menulis bahwa kematian merupakan salah satu bentuk ujian terbesar yang dihadapi manusia. Dalam salah satu ungkapannya, beliau berkata, kematian adalah pintu menuju akhirat. Setiap jiwa yang beriman akan merasa lega setelah memasuki pintu ini, sementara mereka yang ingkar akan merasakan kesempitan dan penderitaan yang tak terhingga. 6. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dalam karya-karyanya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seorang ulama sufi terkenal, menyebutkan bahwa kehidupan dunia ini adalah ujian sementara, dan kematian adalah tahap transisi menuju kehidupan yang sejati, yaitu kehidupan akhirat. Beliau menyatakan bahwa roh akan merasa ringan dan bebas setelah meninggalkan jasad bagi orang yang bertakwa, sedangkan bagi orang yang masih terikat dengan kenikmatan dunia, kematian akan terasa berat dan menyakitkan. Demikianlah penjelasan tentang proses keluarnya roh dari jasad menurut Islam. Semoga video ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan iman dan amal yang baik. Teruslah mengingat Allah, perbaiki hubungan kita dengannya, dan persiapkan bekal terbaik untuk kehidupan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di bawah untuk mendukung channel ini.